Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi zakatul fitri. hukmu zakatul fitri hiya wajibatun ala kulli man adraka ghurubu syamsi akhir yawmin min ramadan lailatul aid wa an takuna bi fadilin an ma'unatihi wa ma'unati man alaihi ma'unatuh lailatul aid wa yawmah wa amma yaliku bihi min maskanin wa thiyabin wa khadimin in ihtaja ilaihi wa yukhrijuha an nafsihi wa amman yalzamuhu nafaqatuh min zawjatin wa waladin saghirin wa walidain wa ammal waladul balighil aqil yukhrijuha an nafsihi aw yuwakkil walidahu aw ghairahu fi ikhrajiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat, telah memberikan kita berbagai macam limpahan karunia. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, pula sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia umur untuk kembali dapat bertemu dengan kemuliaan bulan Ramadan. Dan tidak terasa kita sudah berada di tanggal 25 Ramadan. Artinya tinggal menghitung 5 hari lagi atau kurang daripada itu kita akan berpisah dengan kemuliaan bulan Ramadan. Nah sebelum itu, sebelum berakhirnya bulan Ramadan, ada baiknya kita akan menyinggung sedikit tentang hal yang berkaitan dengan zakat. Karena ini adalah hal yang setiap tahunnya kita lakukan, yang setiap tahunnya kita praktekkan. Tidak peduli tua kah, muda kah, laki-laki kah, perempuannya, semuanya melangsungkan praktek yang namanya zakat. Nah, adapun di sini dikatakan bahwanya hukmu zakatul fitri. Yang pertama dibahas adalah tentang hukum menunaikan zakat fitri. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya zakat fitrah dan zakat harta itu berbeda. Nah, di sini yang lebih ditekankan ini adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Adapun di sini dikatakan bahwasanya hukmu zakatul fitri, adapun hukum zakat fitrah itu hiya wajibatun ala kulli man adraka ghuruba syamsi akhir yaumin min ramadan lailatul aid. Hukumnya menunaikan zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang menemui akhir atau maghrib daripada akhir bulan Ramadan dan menemui awal daripada bulan Syawal. Artinya jikalau di tanggal misalnya, anggap misalnya bulan puasa ini sampai tanggal 30 misalnya, maka orang yang wajib menunaikan zakat ini adalah orang yang bertemu bulan Ramadan, akhir Ramadan tadi, dan masih diberikan umur sampai bertemu dengan maghribnya. Setelah orang mengumandangkan adzannya masih hidup, maka ketika itunya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, ini menjawab pertanyaan yang kadang-kadang orang ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang yang memiliki keluarga lalu kemudian keluarganya wafat di bulan Ramadan. Maka dari sini kita mendapatkan jawaban bahwasanya orang yang meninggal di bulan Ramadan mereka tidak wajib untuk ditunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu dengan awal bulan Syawal. Tapi ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk tetap ditunaikan zakatnya. Tapi itu hukumnya sunnah dan tidak menjadi wajib. Nah begitu juga bagi anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir di bulan Ramadan lalu kemudian masih hidup sampai di bulan Syawal, maka anak tersebut wajib untuk ditunaikan zakatnya. Dalam tanda kutip anak tersebut lahir. Nah adapun anak yang masih di dalam kandungan, maka perlu dipertegas kita di dalam mazhab Syafi'i, hukum menunaikan zakat anak yang masih di dalam kandungan tidak wajib. Tapi ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk ditunaikan. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya anak yang di dalam kandungan tetap harus untuk ditunaikan zakatnya.
Tapi ini bukan dari madhab Syafi'i. Makanya pian jangan kaget ketika mendengar ada sebagian ulama yang menganjurkan bagi orang tua yang masih memiliki anak di dalam kandungan untuk anak tersebut diikut sertakan untuk dibayarkan zakatnya. Karena ada sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya zakat anak yang masih di dalam kandungan tetap wajib untuk ditunaikan. Tapi kita madhab Syafi'i, kita berbicara tentang madhab Syafi'i, maka hukumnya tidak wajib. Itu berkaitan dengan anak yang masih di dalam kandungan. Nah, jadi orang yang wajib untuk menunaikan zakat adalah yang bertemu bulan Ramadan dan bertemu sedikit daripada bagian bulan Syawal. Dan orang yang diwajibkan tadi syaratnya juga adalah wa an takuna bi fadilin an maunatih wa maunati man alaihi maunatih wa maunatuh lailatal aidi wa yaumah. Dan syarat orang itu wajib menunaikan zakat adalahnya hidup di bulan Ramadan sampai bulan Syawal, lalu kemudian ia memiliki harta yang mencukupkan dirinya dan mencukupi keluarganya dan mencukupi orang yang di bawah tanggungannya. Seperti apa? Seperti pembantu misalnya, yang pembantu tersebut hidupnya itu bersama kita, atau misalnya kita merawat anak angkat misalnya. Nah, orang yang menjadi tanggung jawab kita, ketika orang memiliki harta yang mencukupi untuk dirinya dan mencukupi untuk keluarganya atau orang yang menjadi tanggungannya, ia memiliki harta yang cukup untuk menghidupi mereka di hari raya dan di malam hari rayanya. Ibarat besok hari raya, makanya memiliki bekal untuk esok sampai ke malamnya. Maka ketika orang memiliki ongkos atau biaya yang mencukupi untuk esok hari raya sampai malamnya, maka orang tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat. Maka dari sini makanya pian jangan kaget bahwasanya orang miskin sekalipun, orang fakir sekalipun, ketika mereka memiliki uang yang mencukupi kehidupannya untuk esok hari raya dan di malam harinya, maka mereka tetap wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi antiknya mereka juga berhak untuk menerima zakat. Jadi mereka wajib menunaikan zakat dan mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, ini untuk khusus zakat fitrah. Nah, itu. Selama orang masih memiliki bekal yang mencukupinya untuk esok hari raya dan di malam harinya, maka orang tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat. Karena sebagian orang miskin atau fakir itu, semiskin-miskin orang itu biasanya ada bekal atau biaya untuk menghidupinya besok. Ada uangnya untuk bertahan hidup sampai besok, sampai malamnya, itu pasti ada biasanya. Maka dari situ akhirnya orang fakir miskin itu tetap wajib menunaikan zakat, tapi dalam catatan, dengan catatan mereka boleh untuk menerima zakat. Nah, itu. Wa amma yaliku bihi min maskanin wa thiyabin wa khadimin. Dan ketika itu mereka memiliki harta yang cukup pada tempat tinggal mereka dan pakaian mereka, begitu juga tanggungan atau harta yang menanggung pembantu mereka misalnya. Nah, selama orang tersebut memiliki harta tersebut mencukupinya, makanya wajib untuk menunaikan zakat. Ya anggaplah misalnya kita hitung-hitung, kan biasanya orang itu untuk bertahan hidup sehari itu biasanya kalau seandainya sekeluarga itu mungkin sekitar 200.000 mungkin, atau kita sedikitkan lagi 150.000. Biasanya 150.000 itu orang memiliki harta itu cukup sudah untuk mencukupinya satu hari sampai malamnya. Maka ketika orang masih memiliki harta seitunya wajib untuk menunaikan zakat kalau masih ada lebihan. Nah, kalau ada lebihannya itu untuk diserahkan menjadi zakat. Nah, itu. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya fakir miskin pun tetap wajib untuk menunaikan zakat. Dan sayangnya ada beberapa tempat, tapi lain di sini. Ada salah satu tempat di daerah Jawa sana, kami pernah bertemu dengan kawan. Ada di satu kampung tersebut, orang-orang itu mereka salah kaprah, menyangka bahwasanya ketika mereka berhak untuk menerima zakat, mereka tidak wajib untuk menunaikan zakat. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Wa yukhrijuha an nafsih. Dan ketika itunya wajib untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jadi zakat fitrah itu wajib untuk ditunaikan atas nama dirinya sendiri. Wa amman yalzamuhu nafaqatuh. Dan orang tersebut pun wajib untuk menunaikan zakat orang yang menjadi tanggungannya. Seperti apa? Min zaujatin, seperti istri, wa waladin saghirin wa walidain. Seperti istri
dan anak yang masih kecil dan kedua orang tua. Dalam tanda kutip, jika orang tua tersebut tidak mampu lagi untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka ketika ia memiliki istri atau anak yang masih kecil atau orang tua yang tidak mampu lagi untuk mencukupi dirinya sendiri, maka ketika itu orang tersebut, mereka ini wajib untuk ditunaikan zakatnya bagi seorang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Nah itu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya anak kita ini bukan anak kecil lagi sudah. Anaknya ini sudah belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Tapi anak tersebut belum memiliki pekerjaan dan biasanya itunya disibukkan dengan sekolah, dengan menuntut ilmu. Maka di sini ulama menjawab, jikalau seperti itu, maka orang tua tetap wajib untuk menunaikan zakat mereka dengan catatan mereka harus memberitahu kepada anak mereka bahwasanya mereka menunaikan zakat itu. Jadi jangan langsung nyelonong membayarkan, tapi terlebih dahulu memberitahu si anak, yang anak tadi itu sudah balik, sudah mencapai usia dewasa atau remaja, tapi belum bekerja, disibukkan dengan menuntut ilmu. Maka ketika itu orang tua tersebut tetap wajib untuk membayarkan zakat anak tersebut dengan catatan orang tua tersebut harus meminta izin kepada anaknya. Nah kenapa? Karena kalau seandainya orang tua tersebut tidak meminta izin kepada anak, maka ada sebagian dari kalangan ulama madhab Syafi'i yang mengatakan zakatnya tidak sah tanpa sepengetahuan orang yang dibayarkan zakat. Nah, kenapa? Karena anak yang sudah balik itu mereka memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Mereka berhak untuk menunaikan zakat itu. Tapi ketika mereka tidak mampu, maka dibayarkan oleh orang tua, tapi dengan catatan orang tua tersebut harus memberitahu anaknya bahwasanya anak tersebut sudah ditunaikan zakat. Nah, jadi dalam tanda kutip meminta izin atau memberitahu kepada si anak, "Nak, ini aku ingin membayarkan zakatmu." Lalu setelah itu ujar anak, "Oh silahkan." Maka ketika itu baru kita menyerahkan zakat kepada fakir atau kepada mustahik atau kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah itu anak yang sudah mencapai usia balik atau remaja tapi masih belum mampu bekerja. Wa walidain, dan orang tua yang tidak mampu bekerja. Nah, itu menjadi tanggungan si anak. Nah kenapa? Karena memang harus kita katakan bahwasanya orang tua itu selama masih hidup anaknya, orang tua tersebut tidak bakal dihukumi. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan seperti ini, bagaimana menunaikan zakat ini, ada seorang anak yang ingin membayarkan zakat kepada orang tuanya yang miskin. Nah, ini kalimat yang salah. Kenapa? Karena orang tua itu tidak akan mungkin bisa dihukumi miskin selama anak masih hidup. Sama seperti anak kecil. Anak kecil yang masih menjadi tanggungan orang tua. Anak kecil itu kada sejarahnya anak tersebut tidak memiliki harta. Kalau kita katakan anak tersebut kaya, artinya orang tuanya yang kaya, bukan anaknya. Begitu juga orang tua. Orang tua itu tidak ada yang miskin selama anaknya itu masih hidup dan mampu mencukupi. Nah, ini kalimat yang keliru. Karena orang tua tersebut tidak akan mungkin dihukumi miskin selama anaknya masih hidup dan mampu untuk mencukupinya. Nah itu. Jadi tidak ada kalimat orang tua miskin. Bagaimana hukum anak itu menyerahkan zakat kepada orang tua miskin? Tidak ada sejarah seperti itu. Kenapa? Karena anak itu dan orang tua itu terikat seperti sebagaimana anak kecil itu terikat kepada orang tuanya. Nah itu. Nah jadi maka dari situ akhirnya ada pertanyaan orang yang bagaimana hukumnya menyerahkan zakat kepada orang tua yang miskin, maka jelas hukumnya tidak boleh. Karena orang tersebut di bawah tanggungan si anak. Nah itu. Wa ammal waladul balighul aqil, adapun anak yang sudah mencapai usia balik dan dia berakal, yukhrijuha an nafsih, maka anak tersebut harus mengeluarkan zakat tersebut sendiri. Kecuali tadi ketika anak tersebut disibukkan dengan menuntut ilmu, maka ini pengecualian, tetap di bawah tanggungan orang tua. Au yuwakkil walidahu, atau ketika itu anak yang sudah balik yang berakal tadi menyerahkan zakat sendiri atau mewakilkan zakat tersebut kepada orang tuanya, au ghairahu, atau menyerahkan atau mewakilkan kepada orang lain fi ikhrajiha, di dalam mengeluarkan zakat fitrah.
Jadi pada intinya orang yang wajib menunaikan zakat tadi adalah orang yang bertemu bulan Ramadan dan Syawal, lalu setelah itu orang tersebut memiliki biaya yang mencukupi hari esok hari raya dan di malam harinya, maka ketika itu orang tersebut wajib untuk menunaikan zakat. Begitu juga wajib tersebut adalah wajib menunaikan zakat untuk dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya. Lalu kemudian wal aslu fi wujubiha. Adapun dalil kenapa ulama itu mengatakan wajib. Apa dalilnya? Adalah maruwiya an Ibnu Umar. Apa hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu Ibnu Umar pernah berkata, Abdullah bin Umar pernah berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi Muhammad itu mewajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma. Au sa'an atau satu sa' min syair, dari gandum. Alal abdi wal hur. Yang itu zakat fitrah itu wajib ditunaikan atas setiap orang, entah itu budak atau orang merdeka. Nah, jadi entah itu budak ataupun orang merdeka, mereka tetap wajib untuk menunaikan zakat. Tapi kan hari ini kita tidak ada lagi yang namanya budak. Tapi ketika itu Nabi menyampaikan itu wajib untuk ditunaikan sekalipun atas budak. Wadzakari wal untha, dan diwajibkan juga zakat tersebut untuk ditunaikan atas laki-laki dan perempuan. Tidak peduli laki-laki dan perempuan wajib untuk menunaikan zakat. Cuman khusus perempuan yang sudah memiliki suami, maka kewajiban itu berpindah ke tangan suami. Jadi kewajiban itu berpindah ke tangan suami. Kecuali memang kalau seandainya kita ingin menyampaikan lagi lebih panjang lebar, memang ada dari kalangan madhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya khusus perempuan ini di dalam madhab Abu Hanifah mereka tetap berkewajiban untuk menunaikan zakat itu sendiri tanpa ditanggung suami. Kenapa? Karena Nabi bersabda zakat itu diwajibkan atas laki-laki dan perempuan. Nah, jadi menurut madhab Abu Hanifah mereka tetap mewajibkan bagi perempuan itu untuk menunaikan zakatnya sekalipun sudah memiliki suami. Cuman kan kita berbicara sesuai kapasitas kita, sebagaimana yang diajarkan oleh orang guru-guru kita, bahwasanya khusus istri tadi pengecualian mereka ditanggung oleh suami mereka. Nah itu. Was-saghiri wal kabir, dan diwajibkan atas anak yang masih kecil atau orang yang sudah tua minal muslimin, dari orang-orang muslim. Nah, jadi ujar Ibnu Umar, Nabi Muhammad itu mewajibkan untuk menunaikan zakat satu sa' dari tamar atau kurma dan atau satu sa' dari gandum. Yang diwajibkan itu atas seorang budak, atas seorang yang merdeka, atas seorang laki-laki, atas seorang perempuan. Dan begitu juga diwajibkan atas anak yang masih kecil dan orang yang sudah tua dari kalangan muslimin. Cuman ketika kita berbicara tentang anak kecil ini, maka anak kecil ini ditanggung oleh orang tuanya. Mereka diwajibkan untuk menunaikan zakat, tapi kewajiban itu ditimpakan kepada orang tuanya. Nah, itu. Itu dalil kewajiban tentang harusnya menunaikan zakat. Lalu kemudian wahiyatu horatun lisaim. Zakat itu gunanya apa, gerang? Maka di sini disebutkan zakat itu gunanya adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Ai tanqiyatu lidzunubihi wa tathhiran lahu. Adalah sebagai pembersih dari dosa-dosa dan pembersih dari segala macam hal-hal kesalahan. Min qaulil fuhush, dari ucapan yang tidak baik, wal kalamil ladzi la faidata fih, dan ucapan yang tidak seharusnya kita ucapkan. Ucapan yang sia-sia. Maka zakat ini menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dari ucapan yang buruk atau ucapan yang sia-sia yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Nah, dari sini kita mendapatkan kesimpulan bagaimana Allah itu sebenarnya sangat berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan kalau seandainya kita ingin membahas lagi berkaitan dengan bulan Ramadan itu siang dan malamnya itu adalah pengampunan dosa. Apa dalilnya? Nabi pernah bersabda, man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujar Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan salat tarawih di malamnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu.
Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, "Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beriktikaf semata-mata iman kepada Allah dan mengharap balasan Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya segala macam amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu adalah penghapus dosa. Makanya wajar Nabi Muhammad itu pernah di dalam hadis mauquf daripada sahabat Qatadah, Nabi itu pernah bersabda, ujar Nabi, "Man lam yughfar fi Ramadan falan yughfar lah." Barang siapa yang tidak diampuni di dalam bulan Ramadan, maka niscaya orang tersebut tidak akan pernah diampuni. Tidak akan pernah diampuni. Barang siapa yang tidak diampuni di dalam bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak akan pernah diampuni, ujar Nabi. Sebagaimana ini disampaikan oleh sahabat Qatadah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu isinya ampunan. Dan bahkan jikalaupun juga masih ada tersisa kesalahan kita, tersisa dosa kita, rupanya Allah itu memberikan opsi yang lain, jalan yang lain apa? Adalah dengan menunaikan zakat. Makanya di sini Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minal lahwi war rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak senonoh. Pembersih. Dan sebagai hidangan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi jikalaupun juga misalnya, tapi mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Tapi jikalaupun ada orang yang masih memiliki tersisa dosanya, zakat masih ada jalannya. Coba pian bayangkan bagaimana kasih sayang Allah itu kepada umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sangat marah ketika orang bertemu bulan Ramadan tapi dosanya masih belum diampuni. Nah, itu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala faradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Ini sama yang kita sampaikan tadi. Nabi Muhammad itu mewajibkan untuk menunaikan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak pantas. Wa tu'matun lil masakin, dan sebagai hidangan atau makanan bagi orang-orang miskin. Itu. Lalu kemudian ujar Ibnu Abbas, faman addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, artinya sebelumnya berangkat ke masjid untuk melaksanakan Idul Fitri, yang menunaikan zakat, maka ujar Ibnu Abbas, fahiya zakatun maqbulah, maka zakat itu ujar Ibnu Abbas diterima, artinya dianggap sebagai zakat fitrah. Waman addaha, dan barang siapa yang menunaikan zakat ba'da sholah, setelah mengerjakan sholat Idul Fitri, misalnya ada orang kada ingat, lalu kemudian sampai hari raya melaksanakan sholat Idul Fitri, setelah melaksanakan baru ingat, lalu kemudian mengeluarkan zakat, maka ujar Ibnu Abbas, fahiya shadaqatun minas sadaqat, maka itu dihitung daripada bagian sedekah. Maksudnya apa? Ujar ulama sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam, yang dimaksud sedekah tadi adalah ketika itunya tetap menggugurkan kewajiban zakat, tapi pahalanya tidak sama ketika menunaikan zakat sebelum sholat. Nah, jadi tetap menggugurkan kewajiban, tapi saat itu pahalanya tidak sama seperti menunaikan zakat sebelum sholat. Nah, itu. Rawahu Abu Dawud Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Abi Dawud. Lalu kemudian wa shaumu Ramadan yu'allaq qabuluhu bainas sama'i wal ard. Dan puasa bulan Ramadan itu digantung penerimaannya di antara langit dan bumi. Ila an tu'adda zakatul fitri, sampai zakat fitrah itu ditunaikan. Jadi amal ibadah kita itu menggantung sampai kapan? Sampai zakat fitrah kita itu ditunaikan. Sekalipun memang ada sebagian ulama menganggap hadis ini hadis dhaif, cuman kita bisa mengambil sebagai pelajaran. Fa'an Jarir bin Abdullah, daripada sahabat Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, shaumu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung di antara langit dan bumi, wala yurfa'u, dan tidak akan diangkat illa bi zakatil fitri, kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Nah, itu keutamaan, itu adalah
dalil yang mengatakan bahwa kita harus menunaikan zakat fitrah. Nah, itu. Karena ibadah puasa kita bergantung apakah kita menunaikan zakat atau tidak. Lalu kemudian membahas tentang waktu kapan gerang kita menunaikan zakat fitrah ini. Yajuzu ikhrajuha min awwali lailatin min Ramadan. Boleh orang itu menyerahkan atau mengeluarkan zakat itu dari kapan? Dari awal daripada malam bulan Ramadan. Nah, makanya kan kalau seandainya ada orang sidang isbat, habis sidang isbat tuh kalau seandainya ditetapkan malam tersebut malam Ramadan, maka orang langsung boleh mengeluarkan zakat di malam tersebut. Karena sudah dihitung sebagai satu Ramadan. Itu kalau seandainya kita katakan boleh. Cuman afdolnya kapan? Nah, kita akan berbicara nanti tentang kapan gerang paling afdol waktu untuk menunaikan zakat itu. Tapi boleh untuk menunaikan zakat dari awal bulan Ramadan. Wa yusannu ikhrajuha. Nah, ini afdolnya. Kapan disunnahkan untuk menunaikan zakat itu adalah sobahul Aid, ketika pagi hari raya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kalau ulun sampaikan ini mungkin diantara kita kadang-kadang tidak melaksanakan ini. Bahkan di masjid-masjid itu kadang-kadang kan biasanya masjid-masjid itu membagikan zakat fitrah itu sehari atau di malam hari rayanya, atau bahkan 2 hari sebelum hari raya. Sebagian itu kebanyakan yang pernah ulun tahu itu biasanya orang membagikan zakat fitrah itu di malam hari raya. Nah, lalu kemudian di sini disebutkan bahwasanya waktu yang afdol itu menunaikan adalah subuh di hari raya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana praktek masjid-masjid yang mereka itu menyerahkan zakat di malam hari raya? Apakah mereka tidak menunaikan zakat di waktu yang afdol? Maka ulun sampaikan mereka tetap menunaikan di dalam waktu yang afdol. Kenapa? Karena ada ulama yaitu Al-Imam Al-Khawarizmi yang mana beliau itu menukil dari guru beliau Al-Imam Al-Baghawi bahwasanya beliau menyampaikan malam hari raya itu dihukumi sama seperti orang yang menunaikan di pagi hari raya. Karena waktunya bersambung. Jadi orang yang menunaikan zakat di malam hari raya, maka mereka itu kedudukannya sama seperti orang yang menunaikan zakat di pagi hari raya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, maka dari sini akhirnya kita mengetahui ada sebagian masjid itu yang mereka membagikan zakat itu di malam hari raya, maka mereka pada hakikatnya tetap melangsungkan atau menunaikan zakat di waktu yang afdol. Nah, itu kalau seandainya kita berbicara tentang afdol. Tapi kalau kita berbicara tentang kebutuhan orang-orang yang fakir miskin ini, maka jelas kita akan katakan bahwasanya mereka itu membutuhkan jauh sebelum hari raya. Makanya kan ada sebagian orang itu yang mereka menunaikan 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Kenapa? Karena memang itu adalah waktu yang biasanya orang-orang fakir miskin itu membutuhkan uang. Nah, maka dari situlah kalau seandainya ada orang menunaikan di waktu tersebut maka tidak ada masalah. Karena bahkan di dalam madhab Malik namun kada khilaf kalau tidak salah, yang mana mereka itu memperbolehkan mengeluarkan zakat beberapa hari sebelum Ramadan dan itu menjadi waktu yang afdol. Jadi terserah aja kalau seandainya ingin menyerahkan 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya maka silahkan, karena itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan waktunya adalah waktu afdal. Tapi kalau kita berkaca dengan madhab Syafi'i, boleh menunaikan di malam hari raya menurut pendapat dari Imam Al-Baghawi, dan boleh menunaikan di waktu pagi hari raya. Cuman biasanya orang itu pagi hari raya itu sibuk sudah untuk mempersiapkan diri ke masjid, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, untuk menghadiri sholat Idul Fitri, maka orang sibuk, tidak akan ada lagi di antara kita yang sibuk memikirkan zakat. Maka dari situlah Imam Al-Baghawi menilai malamnya itu sama kedudukannya seperti orang menunaikan di waktu pagi. Nah, itu. Langsung mempercepat. Adapun miqdar zakatul fitr, adapun ukuran berapa gram kita menunaikan zakat fitrah. Maka di sini belum persingkat aja. Zakat fitrah tadi yang biasanya yang diedarkan oleh Basnas itu kan timbangan itu adalah 2,75. Kalau beberapa tahun yang lalu Basnas itu mengeluarkan himbauan dari pemerintah juga zakat itu 2,5. Yang mana yang benar? Maka dua-duanya benar. Kenapa? Karena bisa berbeda pendapat itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu menyampaikan zakat fitrah itu wajib ditunaikan dengan 1 sa'. 1 sa'. Nah, lalu kemudian 1 sa' ini ulama ini berbeda pendapat. Sa' ini modelnya karena sebagian tempat itu, karena kalau seandainya kita nih berangkat ke masjid ke Madinah atau di Mekah, misalnya kita belanja di toko-toko itu, biasanya mereka ada menjual sa'.
So itu lebih besar dari mud, agak besar. So orang-orang Madinah, ukuran satu so-nya itu berbeda dengan so yang di Mesir. Namun kada khilaf beberapa waktu yang lalu pernah melihat Guru Zaid itu pernah mencoba menghitung berapa gerang so dari Mesir, so dari Masjid Nabawi, dan so yang dibawa dari Yaman. Dicoba, rupanya masing-masing so itu ketika kita timbun beras yang sama, timbangannya beda. Nah makanya dari situ ulama itu berbeda pendapat. Ada yang sebagian mengatakan 2,5, ada sebagian mengatakan 2,75. Bahkan kalau seandainya kita ingin mencari yang selamat, kita memegang kepada pendapat yang mengatakan genapkan 3 kilo. Nah kenapa? Karena mereka bingung, karena ulama itu mereka itu bingung untuk menetapkan, karena satu sok itu berbeda. Bahkan berasnya pun kalau seandainya kita letakkan beras itu, kadang-kadang beda beras beda berat. Nah akhirnya disitulah ulama itu bisa berbeda pendapat. Cuman kalau seandainya kami pribadi itu lebih aman mengeluarkan zakat dengan 3 kilo, karena lebih aman, sudah pasti sah. Nah itu. Tapi kalau seandainya ingin mengikuti himbauan Basnas, maka tidak ada masalah mengeluarkan dengan 2,75. Karena orang-orang dari Basnas ini adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang memahami tentang berkaitan dengan zakat, kada sembarangan. Nah itu. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan zakat 2,75 kilo. Nah itu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya kita mengeluarkan dengan uang? Nah, ini sudah dibahas oleh ulama di setiap tahunnya, adalah bahwasanya mengeluarkan zakat dengan uang ini menurut 3 madhab tidak diperbolehkan, yang mu'tamad. Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh mengeluarkan zakat dengan uang menurut madhab Abu Hanifah. Dan bahkan bukan cuma madhab Abu Hanifah, banyak di antara ulama-ulama yang lain, bahkan di antaranya dari kalangan madhab Maliki, yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan uang. Nah, makanya kan kada khilaf Guru Zain itu ada mengarang satu buku yang berkaitan dengan beliau namai buku tersebut Al-Aqwalul Muyassarah. Itu beliau menghimpun pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan uang. Jadi kalau ingin orang mengeluarkan uang tidak ada masalah. Nah berapa jumlahnya? Kalau seandainya ingin lebih aman lagi, mengikuti apa yang dihimbau oleh Basnas. Berapa? Kategori 1 65.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu menimbang-nimbang yang mana yang lebih afdol. Akhirnya ada sebagian ulama itu yang mereka berpegang kepada madhab Abu Hanifah, dan akhirnya mereka menghitung kalau seandainya dirupiahkan itu kurang lebih 65.000. Tapi ulun sampaikan cara yang afdol yang diajari oleh guru-guru kita juga, dan itu bahkan guru-guru kita di Banjar melaksanakan seperti itu, adalah bagaimana? Adalah ketika itu kita membawa uang, misalnya pian membawa uang 65.000 untuk pian sendiri misalnya. Lalu kemudian pian bawa, misalnya pian langsung menunaikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Pian datang ke rumah orang tersebut, lalu kemudian pian tawari atau pian katakan atau pian beli. Jadi ketika pian datang ke rumah orang miskin, pian berniat untuk membeli beras orang tersebut. Orang miskin tadi dibeli berasnya. Berapa? 3 kilo. Setelah itu orang fakir tadi mengambil berasnya 3 kilo, lalu kemudian kita beli berasnya, lalu kemudian kita ambil berasnya, kita niatkan zakat, lalu kemudian kita serahkan kembali kepada fakir miskin. Nah, itu cara supaya kita ini sah di semua madhab. Secara tidak langsung kita mengeluarkan zakat dengan uang, tapi dengan cara diputar. Orang fakir miskin tadi menyerahkan uang, menyerahkan beras, kita beli berasnya, lalu kemudian kita kembalikan untuk dibayarkan zakat. Itu kalau seandainya kita menyerahkan kepada fakir miskin secara langsung. Adapun jikalau diserahkan kepada amil, maka silahkan mengikuti prosedur yang ada ditetapkan pada amil. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya sudah lah. Mudah-mudahan yang sedikit ini kada ada pertanyaan enggak lah. Oke. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita pengampunan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan panjang umur, sehat afiat untuk bertemu Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah mengkaruniakan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi sihatin wa khairin wa afiya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimatil mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل من تحلل من رضا